Selamat sore pemirsa yang ada di seluruh kota Malang, Kabupaten Malang. Saya dari Paga TV akan meliput teman-teman komunitas Batu Ake, Batu Nusantara yang ada di Pujasera Lawang, khususnya tempatnya di Kecamatan Lawang. Namun sebelum saya meliput ke beberapa teman komunitas Ake, saya akan menyampaikan sedikit bahwasanya Pujasera Lawang ini adalah satu lokasi yang dulu pernah mempunyai sebuah nilai historis di masanya. Salah satunya Pujasera Lawang ini adalah satu lokasi jantung kota Lawang yang menjadi hijau, tempat berkumpulnya teman-teman para komunitas-komunitas, baik komunitas seni maupun komunitas ake dan wesi aji yang ada di kota Lawang. Baik pemirsa yang ada di kota Malang, untuk selanjutnya akan kita lanjut, kita berkomunikasi dengan teman-teman komunitas Batu Ake yang ada di Kota Lawang, khususnya di Pujasera Lawang, Kecamatan Lawang. Selamat sore Bapak, mohon izin kami dari Paga TV akan bertanya sedikit tentang komunitas Batu Ake yang ada di Pujasera Lawang ini. Mohon izin dengan Bapak Sinten? Yusuf. Dengan Pak Yusuf ya. Nah, oke Pak Yusuf, terima kasih atas kami mau menanyakan sedikit Pak Yusuf. Kenapa sih di Kota Lawang yang dulu notabene Batu Ake ini kan memang sangat booming ya, ada di tidak hanya di Kota Lawang tapi seluruh Nusantara. Tapi ternyata di Kota Lawang masih bertahan. Ya, masih betul-betul bertahan. Banyak teman-teman komunitas kami lihat di Pujasera Lawang ini. Mohon informasinya Pak Yusuf, kiat-kiatnya apa sih yang ada di Kota Lawang ini sehingga teman-teman bisa masih bertahan? Terima kasih diberi kesempatan. Sebenarnya begini, kalau untuk hobi itu yang pasti kan tidak akan pernah bisa hilang. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, mau pandemi, mau apapun, namanya hobi akan tetap. Kebetulan saya di sini hanya koordinator menyediakan tempat untuk bursa ake Pujasera di Lawang. Tapi lebih bagusnya Bapak bisa saya perkenalkan langsung dengan yang berperan dalam kolektor, juga pemain batu-batu Nusantara. Yeah. Di sini ada Pak Haji Nanang, beliau dari Malang. Ada Gus Agung, dan di sini ada Bapak Yuli, Bapak Penter. Juga ini kebetulan pembina Pujasera Lawang. Sebagai pembina Bapak Toto, Bapak bisa langsung komunikasi, bertanya ke Bapak Toto, apa sih motivasi teman-teman kok masih eksis di bidang perbatuan? Silakan, Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Saya akan bertanya kepada beberapa teman. Kebetulan di sini, mohon maaf Pak Toto nje. Saya Toto. Tinggalnya di Lawang juga Pak Toto. Arela. Arela. Nah, Pak Toto ini Arela asli ternyata dari warga Lawang asli. Oke. Pak Toto, saya mau bertanya sedikit ini. Ada beberapa pertanyaan mungkin ya. Apa sih yang membuat seseorang itu tertarik dengan batu-batuan ake Pak Toto? Terutama batu-batu Nusantara ya. Ini kelihatannya sih pertanyaan yang dalam, karena kalau udah ngomong suka itu nggak bisa diukur. Pertama itu aja. Kalau ngomong kenapa kok suka, ya pasti punya historical story atau riwayat orang menyukai sesuatu, termasuk batu-batuan. Yang jelas kalau batu-batuan itu hubungannya sama alam. Jadi orang yang biasa menyenangi alam itu. Terus disitulah ada unsur seni, dan jadi yang paling penting dan hakiki ya tadi bahwa benda-benda ini sebetulnya mudah didapat, tapi dengan segala kemampuan manusia bisa menjadi sesuatu yang indah di tangan. Itu aja ya, saya pikir kenapa yang mendorong orang menyukai batu-batuan. Pak Toto, salah satu yang orang tertarik dengan batu-batuan ake atau batu-batuan permata ya. Nah, kira-kira
ada imbas nggak Pak Toto dengan adanya satu pandemi di negara kita ini kepada teman-teman pecinta batu akik atau penjual batu akik? Saya kira kalau soal pandemi atau endemi atau apapun namanya itu hal yang menyeluruh ya. Jadi nggak bisa diukur untuk yang namanya kesenangan, yang namanya hobi. Itu nggak bisa dijadikan juga sebagai patokan kalau orang menjadi tidak suka. Tapi lebih cenderung ya tadi mengikuti alamnya. Ketika alam itu lagi sulit ya otomatis semuanya jadi ikut sulit. Tapi apapun ceritanya banyak orang mempunyai keinginan yang besar atau harapan yang besar dari dunia batu itu untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan sebagai investasi, bukan, mungkin sebagai keyakinan dia untuk menjadi sehat dan segala macam gitu ya. Saya kira itu aja, Om. Oke, terima kasih Pak Toto. Tapi sebelum kita sudahi, mungkin ada satu harapan atau satu keinginan para teman-teman komunitas pecinta batu akik yang ada di Kota Lawang ini dari mungkin perhatian atau apa ya, kan dari pemerintah, ada kita dari teman-teman komunitas batu akik yang ada di Kota Lawang. Pada prinsipnya kebanyakan penggemar akik itu entrepreneurship. Entrepreneurship itu nggak bisa menjual ini, menjual yang itu, apapun ceritanya. Karena kaitannya ujung-ujungnya juga menyukai sesuatu yang dia sukai. Itu pertama. Jadi kalau harapan saya pemerintah ya bisa memfasilitasi entrepreneurnya tadi. Jadi ada suatu lokasi tempat, ada suatu event-event, ya walaupun apapun kondisinya belum memungkinkan, tapi itu fasilitas-fasilitas itu mulai diperbanyak. Saya kira itu aja. Harapan saya semakin banyak orang juga menyukai, akhirnya makin banyak bisnis itu bisa berjalan. Ya. Oke, terima kasih Bapak Toto atas informasinya, juga teman-teman komunitas Lawang. Pak Yusuf, terima kasih. Kalau tadi Ye. dari kolektor yang sudah senior Ye. dan pembina Pujasera Lawang. Sekarang dengan yang muda, Yang- kolektor masih muda, masih punya harapan yang jauh ke depan. Mungkin bisa diwawancarai Gus Agung, silakan. Ye. Ye, terima kasih Pak Yusuf. Selamat sore. Ye. Mohon izin dengan Pak siapa? Bapak Agung, Mas. Oh, Pak Agung. Tadi disampaikan oleh Pak Yusuf Gus Agung, ye. Gus Agung, ye. Ye, Gus Agung, ada beberapa pertanyaan seperti terkait dengan batu-batuan akik atau batu Nusantara yang khususnya ada di Kecamatan Lawang. Mungkin ada satu gambaran, satu harapan dari panjenengan juga, bagaimana sih pandangan pemerintah, nggih? Pandangan pemerintah kepada teman-teman komunitas batu akik, kepada teman-teman komunitas batu akik, mungkin ada harapan atau cita-cita bagaimana batu akik ini tetap menjadi lestari, ya, menjadi lestari. Kebetulan menjadi salah satu nguri-nguri budaya yang ada di negara Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Mohon maaf ya, kita jawab ukuran sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang ya. Yang pertama ini kita hobi, kedua dari hobi ini ada keuntungan, walaupun entah berapa kan juga nambah wawasan, nambah teman, nambah saudara, juga nambah rezeki. Satu, kedua nanti harapan ke depan bagi untuk istilahnya pemerintah kabupaten atau daerah, kalau bisa hal-hal seperti ini juga dikasih tempat atau dibimbing lah istilahnya, bisa menjadi UMKM juga bisa kok ini. Karena satu, dia ini anggap misalkan kita beli, dia juga tidak akan pernah basi, ya toh. Nanti ini sepanjang masa, ini batu sepanjang masa. Jadi tergantung siapa yang pakai dan siapa yang beli. Misal kita beli di emperan toko, jualnya ke bupati, harganya harga bupati. Ya, ini contoh sekelumit daripada
nilai estetiknya atau nilai jualnya. Kedua, misalkan kita perwakilan dari generasi muda, daripada main tidak bener, entah itu narkoba atau kan tidak baik, mending main-main gini. Kalau koleksi yang lain kan misalkan sesuatu yang tidak baik kan kayaknya tidak asik kan gitu. Juga banyak unsur hukumnya yang bertentangan dengan hukum. Kalau ini asik, mengasihkan dan menguntungkan. Terus kedua, pesan untuk semua para penghobi dan penggemar batu akik beserta barang antik, poinnya satu, sing tenang masih, ojo goyang. Nanti sing tenang, ojo goyang. Gaspol pasti yakin akan lestari. Selama kita ini anggap komunitas antar komunitas saling komunikasi, juga saling misalkan berbagi atau di mana tempat nanti kita sowan, kita silaturahmi, nyambung persaudaraan, satu juga menghidupkan perputaran ekonomi. Oke. Jadi mungkin dari sekian dari kita yang bisa sampaikan tidak terlalu banyak. Jadi harapannya semoga ini selalu langgeng hingga akhir zaman. Oke, terima kasih. Ya, para pemirsa, demikian tadi satu komunikasi kami dengan para komunitas yang batu akik yang ada di Kota Lawang, yang ternyata batu akik ini tidak hanya sebatas sebagai hobi bagi mereka, tapi di satu peluang untuk peningkatan ekonomi yang ada di Kota Lawang, khususnya bagi teman-teman komunitas batu akik dan barang antik yang ada di Pujasera Lawang. Baik, terima kasih. Demikian tadi yang bisa kami sampaikan, kami bawakan. Mudah-mudahan ada satu perhatian, ada satu penglihatan dari pemerintah bagaimana harapan-harapan maupun cita-cita dari teman-teman komunitas batu akik yang ada di khususnya di Kota Lawang, pada umumnya di Kabupaten Malang. Baik, terima kasih. Selamat sore. Pagat TV pancen api, gak atik komen.